Assalamualaikum semuanya. Makasih yang udah pada nyariin aku. Sebelum aku ngepost video-video aku seperti biasa, mohon izin untuk aku menceritakan pelajaran-pelajaran gitu ya yang aku dapetin dari masalah-masalah yang aku hadepin akhir-akhir ini. Pertama, aku bersyukur banget ya. Dengan masalah ini aku terbuka banget hatinya, pikirannya, dan jauh lebih tenang. Dan sekarang aku jadi tahu mana sih orang-orang yang betul-betul sayang, betul-betul peduli sama aku, betul-betul orang yang bisa disebut sebagai sahabat, sebagai saudara gitu. Kalimatnya seperti ini, tidaklah seseorang dapat benar-benar kita anggap sebagai teman atau saudara kecuali mereka selalu ada di 3 situasi dalam hidup kita. Pertama saat kita membutuhkannya, kedua di belakang kita, dan ketiga saat kita meninggal dunia. Nah, alhamdulillah banget. Banyak orang-orang yang aku gak sangka, bahkan aku tidak pernah berbuat baik apa-apa ke mereka, tapi mereka segitunya ada buat aku, ngebela aku, dan bahkan malah ada orang-orang yang segitunya aku deketnya, segitunya yang menurut aku salah satu prioritas orang di hidup aku, malah ternyata ketika lagi dibutuhkan dan jatuh tidak ada. Jadi itu nggak apa-apa, itu namanya kehidupan. Biar kita semua kembali ke Allah. Memang ya diantara di dunia ini semua bisa datang pergi. Tapi ketika kita lagi sedih tuh, kayak kemarin tuh aku bener-bener langsung kayak alhamdulillah ya, bener-bener kita tuh punya Allah ya, bener-bener lagi seterpuruk apapun, dijahatin dengan jutaan orang, mau orang sekeliling menghindar dari kita, meninggalkan kita, tapi Allah tuh gak pernah pergi. Jadi kalau ada pepatah bilang darah lebih kental daripada air, maka cinta lebih kental daripada darah. Karena sesuai hadisnya Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab, bahwa kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi maksudnya apa? Aku terima kasih kepada kalian yang selama ini udah ngedukung, buat orang-orang yang benar-benar udah cinta dan tulus bersama aku. Betul bahwa cinta adalah lebih kuat daripada darah, karena di kisah dari zaman Nabi Adam, anaknya aja saudara bisa saling bunuh-membunuh. Tapi yang namanya orang kalau sudah cinta tidak mungkin saling membunuh, bahkan selalu ada ketika diminta, ketika ada kesusahan. Nah, kalau ini adalah sedikit pelajaran, kalau ini buat kalian juga ya. Jadi kalau orang-orang nih yang masih suka menyepelekan nih rasa sakit orang, kan kalimat-kalimat baper, apa itu kan baru ada zaman-zaman sekarang ya. Sebenarnya kalimat itu di Islam tuh nggak ada loh. Kenapa? Karena Allah itu sangat sensitif. Makanya kalau kalian sampai menyepelekan tangisan orang, rasa sakit orang, kalian udah pasti lebih sombong dari Tuhan. Kenapa sih aku sampai bilang gitu? Allah itu maha tahu, maha benar. Allah aja saking taunya nih, ketika manusia disakitin sama manusia tuh sesakit itu, baik dipukul, baik difitnah, itu sesakit itu. Tidak afdol seseorang menjaga ibadahnya siang dan malam dan menjaga urusannya kepadaku, tapi tidak menjaga urusannya sesama manusia. Sampai Allah nih mengenyampingkan ridhonya ke ridho orang-orang yang sedang terzolimi. Makanya kalau ada manusia yang nyepelein, apalagi ya yang sampai sejahat itu bilang wah nyari sensasi doang, sampai disumpahin mati, itu betul-betul deh banyak-banyak istighfar kalian itu. Apalagi yang menyepelekan itu selain orang yang tahu masalahnya apa, orang-orang yang juga tidak tahu tangisannya ini karena apa aja gitu ya. Terus ada lagi buat orang-orang yang berucap tanpa tahu ilmunya juga. Ini aku sengaja biar ada faedahnya, biar buat ke depan itu kalau ada orang terkena masalah seperti ini, insya Allah jangan sampai merasakan yang aku rasakan kemarin gitu ya. Sudah yang tahu masalahnya tidak mau membantu, yang tidak tahu masalahnya semua menghujat. Itu aku rasakan kemarin, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Allah maha tahu semua, dan aku tuh terlalu yakin masalahnya. Aku tuh terlalu yakin yang namanya kebenaran mau ditutupi oleh seluruh dunia itu pasti tetap terbongkar, dan yang namanya keburukan mau ditutupi sama seluruh dunia juga pasti akan terbongkar. Nah, tapi buat yang kemarin berucap ya, kamu kalau nggak mau dijudge, jangan di-publish gitu kan. Di Islam itu bukan sekedar yang namanya memaafkan. Ada contohnya, aku ngambil tanah kalian, aku mencuri tanah kalian. Tidak hanya dengan aku meminta maaf kepada yang punya tanah, maka hukumnya selesai di situ. Tapi kita wajib mengembalikan tanah yang setelah kita curi itu. Baru di situ selesai masalahnya, gitu ya guys. Nah kalau urusan terus hubungannya apa? Nah hubungannya seperti ini. Di Islam itu sangat adil hukumnya. Zaman dulu itu kan belum ada sosial media, jadi fitnah itu tersebar dari mulut ke mulut. Misalnya aku menyebarkan fitnah terhadap Friska ini berzina misalnya, aku sebarkan ke 5 orang nih.
Maka selain aku minta maaf ke Friska, aku harus meluruskan ya ke 5 orang yang tadi aku sebar. Nah, di zaman sekarang ini kan fitnahnya disebarnya via video ke seluruh dunia, bahkan bukan Indonesia doang. Maka untuk meluruskan fitnah tersebut juga harus menggunakan video, sama seperti fitnah itu dibuat. Karena yang harus diklarifikasikan bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang yang menonton. Itu kan namanya usaha, guys. Itu namanya usaha ya. Jadi begitu kenapa alasan harus di video. Semoga kalian mengerti ya abis ini. Dan nanti setelah ini mau yang percaya boleh, yang masih mau tidak percaya menutup-nutupi dengan 1000 alasan, tidak apa-apa. Biarlah tangisan aku kemarin dibilang lebay, karena memang kan yang aku jelaskan itu hanya 1% dari betapa banyaknya aib dan masalah yang aku tutupi. Dan jangan sampai ada yang membuka aib tersebut. Biarinlah aku yang dihina-hina, lebay dan baper, karena aku hanya bisa menceritakan 1% dari berbagai macam aib dan kejahatan yang dilakukan ke aku. Nggak apa-apa, aku terima, tidak apa-apa. Tapi insya Allah ke depannya seenggaknya aku sudah pernah berusaha menjaga nama baik aku, begitu ya guys. Dan ke depannya yang mau suka boleh, yang nggak suka ya dijauhkan saja, dijaga tangan dan lisannya. Dan ini juga ilmu yang sangat penting, kalimat diam itu emas yang sekarang tuh lagi viral dan digunakan sebagai moto hidup semua orang-orang yang lagi harusnya nggak pakai moto itu sih. Diam itu emas itu digunakan buat nih, contohnya buat netizen. Dibanding perkataan kalian menyakiti orang, maka lebih baik diamnya kalian itu emas. Bukan untuk orang-orang yang tahu kebenaran tetapi diam. Bukan buat orang-orang yang sedang dimintai pertolongan tapi diam. Diamnya itu malah menjadi haram. Bukan diam itu emas. Jadi hati-hati penggunaan diam itu emas. Jangan punya satu amalan dipakai untuk semua solusi masalah. Sama seperti kalian, ketika kalian sholat zuhur di waktu maghrib, maka amalannya tidak diterima. Sama seperti kalian menggunakan kalimat diam itu emas, tapi porsinya salah, maka menjadi dosa gitu. Jadi semoga kedepannya nggak ada lagi yang bilang namanya sifat cuek, sifat tidak peduli. Diamnya itu disebut elegan. Dan sifat orang yang meminta pertolongan dan nangis-nangis disebut baper. Insya Allah jangan gitu lagi ya. Dan terakhir, biar tidak ada tersisa pertanyaan ya, masalah yang aku upload chat itu sebenarnya bukan aib. Itu mungkin kalau dari sisi yang jahat dibilangnya aib ya. Tapi kalau dari sisi yang terzolimi itu namanya adalah pembelaan. Aku itu sebenarnya sama suami hanya ingin bikin video klarifikasi dan berhenti di situ aja. Cuman karena waktu itu ya mungkin ada kesalahpahaman atau ada ego tersendiri, ada live. Jadinya terpaksa. Karena kalau tidak fitnah yang lagi berusaha diluruskan ditiban dengan fitnah baru. Jadi ya mau tidak mau aku kasih sedikit aja. Sedikit bukti dari berbagai macam bukti yang aku punya gitu ya. Jadi di Islam pun tidak semuanya aib disebarkan itu dosa. Kalian tuh makanya kalau mau komen coba dipelajari dulu dasar masalahnya gitu ya. Harus jadi orang itu yang adil. Aib yang dosa itu disebarkan dengan tujuan untuk mempermalukan, untuk menjelekkan, menjatuhkan orang. Tapi aib-aib atau kebenaran yang dibuka untuk tujuannya meluruskan suatu masalah, membuka suatu fitnah, itu malah suatu kewajiban. Jadi jangan melihat sebelah mata, karena jujur sih bukan di masalah aku doang, orang itu dibutakan sama rasa cinta sama manusia. Jadi kadang kalau yang mereka cintai salah, mereka akan keluarkan 1000 juta alasan. Elegan lah nanti dibilangnya, atau mungkin dia ini, mungkin 1000 mungkin. Bagian yang udah jelas nangis sampai udah ngasih fakta ditutupi dengan kalimat baper apa-apa ya, namanya manusia ya. Kalau udah cinta tuh kadang cinta itu buta ya. Tapi ya semoganya ke depan jangan sampai rasa cinta kita terhadap manusia membuat kita tertutup atas kebenaran. Aku doain dah semoga kalian semua ke depannya jauh dari masalah, jauh dari fitnah. Dan aku sekarang alhamdulillah di umurku yang baru 30 tahun dapat masalah seperti ini. Jadi semakin cepat sadar dan semakin tahu siapa saja orang yang benar-benar sayang, yang benar-benar ada buat aku. Jadi nggak perlu butuh sampai aku harus mati dulu kali aku baru sadar nanti tahu oh ini beneran peduli. Alhamdulillah. Jadi dikasih waktu sama Allah, baru umur segini udah terbuka orang-orang siapa aja yang bakal mengerti. Dan ingat, jangan kalau kita betul-betul cinta sama orang, maka kita pasti akan peduli terhadap orang tersebut. Kalau kita betul-betul cinta sama orang, bukannya kita menutupi kesalahan orang tersebut, tapi kita akan berusaha untuk menasehati gitu ya. Jadi semoga kedepannya semua jadi lebih baik.
Dan semoga fitnah-fitnah semoga segera ditutup dan dibungkam orang-orang yang berusaha memfitnah. Dan semoga kebenaran, insya Allah, kebenaran segera dibuka. Amin.